bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Masih semangat? Puji Tuhan. Anggota KOR masih semangat? Ya, pasukan putih semangat. Mother Teresa dalam catatan hariannya itu menuliskan satu kalimat mutiara yang luar biasa, dan itu merupakan bahan refleksi permenungan bagi kita semua. Kita semua dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi kita dipanggil untuk setia. Dan jauh sebelum Mother Teresa menuliskan kalimat indah ini, para penulis kitab suci sudah menuliskannya itu atas inspirasi Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dan kesetiaan itulah yang ditekankan oleh ketiga bacaan suci yang baru saja kita dengar tadi. Dan tentu Mother Teresa punya alasan menasihati kita untuk setia pada panggilan dan pilihan hidup kita. Karena menurut Mother Teresa, kesetiaan itu sesuatu yang sangat langka di zaman sekarang. Kesetiaan itu sesuatu yang sangat langka di zaman sekarang. Dan
Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi menasihati masing-masing kita untuk setia memelihara harta terindah yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Peliharalah harta terindah yang telah dipercayakan Tuhan kepada masing-masing kita. Harta terindah, keluarga, suami dan istri, anak, orang tua, mertua, pekerjaan, panggilan, dan profesi kita masing-masing. Peliharalah harta terindah yang Tuhan berikan, Tuhan pinjamkan, Tuhan titipkan kepada masing-masing kita. Tuhan minta untuk setia memelihara itu. Dan berhadapan dengan nasihat Rasul Paulus ini harus kita renungkan, kita refleksikan dengan baik. Sejauh ini sepanjang perjalanan hidup kita sebagai imam, suster, dan sebagai suami dan istri, apakah kita telah mampu memelihara harta terindah itu? Atau lebih sering kita menyakiti, melukai, mengecewakan, menduakan, menyingkirkan, mencampakkan mereka karena keegoisan dan ketegaran hati kita. Itu Tuhan, Rasul Paulus mengajak kita semua untuk merenungkan hal itu. Kita telah memelihara mereka atau kita lebih banyak melukai dan mengecewakan mereka. Dan oleh karena itu, Nabi Habakuk dalam bacaan pertama tadi meminta kepada kita supaya kita setia, jangan sombong. Kalau kita sombong, hati dan perasaan kita dirasuki oleh segala macam keinginan duniawi. Tapi kalau kita rendah hati, hati kita akan disucikan dan dikuduskan selalu berkat firman Tuhan. Dan oleh karena itu, Yesus menyempurnakan apa yang ditegaskan Rasul Paulus dan Nabi Habakuk dengan sabdanya dalam kisah Injil tadi. Kita harus sadar bahwa kita adalah hamba dan kita diminta untuk setia melakukan apa yang Yesus tugaskan kepada masing-masing kita. Sebagaimana saya katakan dalam pengantar tadi, lewat ketiga bacaan suci hari ini, Tuhan membangun dialog atau komunikasi dengan kita. Maka kalau kita perhatikan di dalam keseharian hidup kita, orang Katolik menyebut Alkitab itu kitab suci. Orang Kristen Protestan lebih menyebutnya Alkitab. Dan kenapa orang Katolik menyebutnya kitab suci? Karena Allah dan firman-Nya yang termuat di dalam kitab suci itu dengan tujuan memperbaiki kehidupan moral kita. Kalau kita baca dan kita renungkan dengan baik. Tetapi kalau kita baca, rajin membaca kitab suci, tetapi kehidupan moral atau akhlak kita tidak dirubah oleh firman Tuhan, maka itu sama dengan pendusta. Kita membohongi diri sendiri, membohongi Tuhan, dan membohongi dunia dan segala isinya. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini memampukan kita untuk setia pada panggilan dan pilihan hidup kita masing-masing, setia memelihara harta terindah yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dengan demikian kelak kita dipertemukan di dalam kebahagiaan abadi di surga, berjumpa secara langsung dengan Yesus yang telah memberikan harta terindah kepada masing-masing kita lewat pengorbanannya di kayu salib.